Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kapolres, mohon izin Cak Nun, kami akan bertanya terkait dengan profesi yang sudah kami pilih adalah selaku anggota Polwan. Dalam pelaksanaan tugas terkadang yang tidak terbatas waktu, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyeimbangkan antara kewajiban-kewajiban kami dalam pelaksanaan tugas dan juga kewajiban kami selaku istri dan juga ibu dari anak-anak. Saya yakin, mungkin saya mewakili dari rekan-rekan saya Polwan dan juga seluruh ibu-ibu yang ada di sini, menginginkan bahwa kita ini menginginkan sekali menjadi seorang yang wanita yang soleha. Betul nggih Bu? Dimana nantinya mudah-mudahan di akhir hidup kami nanti kita bisa husnul khotimah dan masuk dalam surga dengan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami sampaikan Cak Nun, mohon maaf, kewajiban-kewajiban saya selaku istri dan juga selaku ibu dari anak-anak, banyak sekali kelalaian-kelalaian yang saya utarakan. Sebetulnya bukan keluhan, tapi memang ini adalah tantangan kami. Kami berusaha untuk menyeimbangkan antara apa yang menjadi kewajiban-kewajiban saya selaku anggota Polwan dan juga bagaimana juga saya bisa menjadi seorang ibu dan juga seorang istri yang baik di mata keluarga. Kelalaian-kelalaian yang sering saya laksanakan selama ini, saya mengambil langkah. Yang pertama, saya selalu minta maaf. Saya berusaha selalu minta maaf kepada suami dan anak-anak saya kalau ada segala sesuatu kekurangan yang sudah saya lakukan yang terkait mungkin dengan penyeimbangan antara tugas dan kewajiban ini. Dan terkadang mohon maaf saya tidak ya sholat tobat. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sekali mungkin ada pencerahan dari Cak Ainun yang bisa kita jadikan suatu penenang hati kami sebagai anggota Polwan yang ada di sini, sehingga kita akan pas antara hablum minannas, hablum minallah, antara hubungan kita dengan manusia dan dengan Allah yang nantinya mungkin kita selalu merindukan surganya Allah. Demikian Cak Nun, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu, supaya saya jelas, ini perbenturan atau apa ya? Kadang-kadang mengalami ketidakseimbangan atau ada yang keter, ada yang terbengkalai. Tidak. Jadi begini, kami berusaha semaksimal mungkin bahwasanya tugas-tugas yang dibebankan kepada kita sudah merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, di balik itu pasti akan ada pengorbanan yang harus ada dikorbankan di sini. Mungkin waktu untuk keluarga, mungkin anak yang saat itu membutuhkan suatu pendampingan ternyata tidak bisa. Sehingga maksud saya begini Cak Nun, saya sudah melakukan selalu minta maaf, tapi saya minta pencerahan, mungkin ada yang bisa pencerahan yang bisa kami jenengan sampaikan ke kami sehingga kami mantap gitu loh. Ya, kita sudah benar dalam langkah ini, maksudnya demikian. Itu tidak ada pencerahan untuk Anda, lakukan dengan kesabaran. Semua sudah ada jawabannya. Ada yang jawabannya syukur, ada yang jawabannya sabar, ada yang jawabannya tawakal, ada yang jawabannya istiqomah. Sebenarnya sudah ada kunci-kuncinya semua gitu. Nangis ya, sampai nangis itu juga jawaban yang luar biasa. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Kadang-kadang ketidakmampuan menjawab pertanyaan dan sedih karena tidak mampu menjawab pertanyaan itu juga sebuah jawaban yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak diwajibkan untuk tahu segala sesuatu dan untuk mampu secara sempurna. Gak ero iku ya apik. Gitu loh. Asal ero nek gak ero. Aja sampai dadi wong sing gak ero dan gak ero nek dhewe gak ero. Iku jenenge. Loh, nek wong gak ero kok, nek kemero iku sing nomor 3, nyun sewu iki sekalian ya. Siji, orang yang tahu dan tahu bahwa dia tahu.
Nomor 2, orang yang tahu tapi tidak tahu bahwa dia tahu. Kira keturun nih tangekno. Nomor 3, orang yang tidak tahu tapi tahu bahwa dia tidak tahu. Kancanono kandanono wuru ono. Yang 4, orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Petita petiti. Kan gitu. Bahwa jahilun murakkab, dia goblok double-double koyok petik tambah kebu. Kan gitu. Nomor 5, ono meneh kita tambahane di Malang. Gak ero tapi gayane koyo ruruwo. Nah, ke nomor 5 itu gitu. Nah, ibu ini sudah menjawab semua kok secara naluri ya. Jawaban itu udah harus ilmu loh, Mas. Kejujuran hati bisa mengantarkanmu kepada jawaban hidup yang lebih akurat dibanding ilmu. Ilmu itu jangan diunggul-unggulkan. Ilmu itu cuma alat, tapi yang lebih tajam adalah hatimu. Anda bisa mencapai Allah dengan cinta di hatimu, tapi tidak bisa mencapai Allah dengan ilmumu. Nah gitu. Makanya jangan jadi wong duwe ilmu kok ojo pendeta-pendeti. Yang nomor 1 adalah kualitas hatimu, ketulusan hatimu, kesungguhan hatimu. Kan itu nomor 1. Ini ya Mbak ya. Tidak jawab langsung karena tuan rumah. Jadi aku gak jawab langsung kok. Dicegat di dalan belain aku. Loh, iki ndek kono sik papat luwe. Saya mohon izin ya, ngene rek ya, mabengi kan wis tak turuti sampai 30 ya. Oke. Gini, nanti kita cari waktu lagi. Insya Allah kalau masih ada kita masih bisa tanya jawab. Tapi sekarang ini rutenya, iramanya ini harus segera kita jawab. Tapi saya memberi kesempatan dulu kepada bapak-bapak kalau ada yang direspon dari pertanyaan atau dari keseluruhan yang sudah kita alami pada malam hari ini. Bapak monggo kalau ada panjenengan. Pak Kapolres barangkali ada respon 1-2 hal tidak? Pak Yai, boten. Pak Jandim, ya. Makasih Cak Nun. Ada yang tanya tadi dari Batu, ngurus SIM kok harus jauh-jauh ke Panjen. Nah, jadi perlu kami tegaskan di sini bahwa Ngantang Kasempon Pucon itu sudah masuk Polres Batu, jadi ngurus SIM-nya di sana Mbak. Jadi nggak di sini lagi. Terjawab ya. Sama di Polres Batu, ya. Oke, itu aja. Makasih. Oke. Mabengi ku aku 2 jam muput ora jawab tok ganti lagu ganti selingan ya. Jadi Pak, saya itu kagum sama anak-anak. Bagaimana saya tidak optimis ke masa depan Indonesia, karena sekarang ini saya menjumpai tiap malam anak-anak muda beribu-ribu jumlahnya, umurnya masih 20-an naik turun, itu punya concern yang luar biasa terhadap kebenaran, punya keinginan luar biasa untuk kesolehan, dan punya konsentrasi dan energi yang luar biasa untuk berjuang. Jadi aku optimis kalau masa depan Indonesia. Betul. Dan kalau apa-apa ini yang golek-golek duit dewe, tuku-tuku bensin dewe, dan tidak royokan nanti pulang mereka Pak. Dan mereka tidak melanggar lampu merah karena mereka sudah belajar bagaimana menanggapi warna kuning di perempatan Jaya. Iya. Warna kuning dulu kebanyakan orang Indonesia warna nek ono lampu kuning itu responing ini. Ayo rek mumpung jek kuning timbangane nang abang. Setelah abang ayo disikat. Kan gitu. Nah, yang sudah kita pelajari bersama adalah kuning itu tidak begitu. Kuning itu rek wis kuning. Ya, ayo leren. Timbangane kok ketabrak abang lak ngono. Itu kan sama dengan saiki wis jam 12 tajik jam 12 kan beda Pak. Nah, orang sering kali klaim-klaiman di politik itu karena gak ngerti bedanya jek karo wis iku man. Gitu lah Kak. Orang pelit sama orang hemat tuh peristiwanya sama. Betul enggak? Orang kepala batu dan orang teguh iman tuh sama. Bagi orang yang tidak suka dia bilang itu kepala batu, bagi orang yang setuju itu dia teguh imannya. Nah, kita jangan terlibat untuk menuduh secara subjektif di dalam politik, dalam apapun. Karepe api arah-arah iko, cuman dia ilmunya gak jangkep, ayo dikancani, ayo dijak runding kan gitu. Kira-kira kan ngono rek. Nah, jadi sekarang ini pun saya mohon dengan sangat Anda
punya keluasan untuk cari yang paling bijak di antara beberapa kemungkinan. Jenenge resultan neng di ilmu mekanika iku biyen. Resultan ya. Garis si apa? Garis sigar tengah itu apa? Garis ya diagonal itu. Jadi kita cari resultan. Jadi umatan wasaton khairul umuri ausatuha itu di situ. Dan Islam itu seperti itu. Islam tidak di kiri, tidak di kanan, la syarqiyah wala gharbiyah, tidak timur, tidak barat. Islam itu di tengah-tengah dan mengayomi barat, mengayomi timur, itu Islam. Anjane ngono rek. Contohnya dari Cak Fuad biasanya di Ma'iyahan, kalau orang Yahudi dipukul, balas mukul, dan itu sah. Kalau orang Nasrani dipukul pipi kanan, dikasih pipi kiri. Nah, orang Islam ini fenomena ketiga, dipukul, Allah mengatakan kamu boleh membalas, berhak membalas sesuai dan sekadar pukulan yang kamu terima, tapi kalau kamu memaafkan, kamu mendapat kemuliaan dariku. Lah dinamis loh tadi ini, itulah. Nah ini yang namanya umatan wasaton, jarak yoga, ngelawan yoga, tapi mencari kebijaksanaan di tengah-tengah. Kamu boleh membalas, tapi kalau kamu memaafkan, kamu mendapat kemuliaan dariku. Lah milih sing ndi? Aku roh jawaban. Ya mulya tapi lak kecut rek. Itu nek wong Jawa ngono iku. Kiamat dengan kisah Fathul Mekah. Umat Islam menang, pasukan Islam menang, musuh diselendeng kabeh, tapi sama Muhammad ya ayyuhan nas inna hadzal yaum laisal yaumul malhamah walakin hadzal yaum yaumul marhamah. Ini juga saya kira perlu dikenal oleh polisi dan tentara. Rasulullah mengatakan kepada tawaran perang itu beribu-ribu, wahai para prajurit, hari ini bukan hari pembantaian, melainkan hari ini adalah hari kasih sayang, dan kalian semua aku bebaskan pulang ke rumah masing-masing, dan lewat di beberapa tempat sudah disediakan souvenir untuk kamu bawa pulang sebagai oleh-oleh untuk anak istrimu. Jadi pasukan Islam gubuh ngeterno karo ngekei, ono sing wedhus, ono sing perak, ono sing emas, pokoknya dibagi-bagi. Pampasan perang itu dibagi nang musuhe sing kalah iku mang lak ngersul arek-arek. Lho kula niki sing menang malah mboten oleh napa-napa. Ngono. Protes nang Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi nglumpukno arek-arek. Wis ngene wis, aku ro kon ngersula, malah musuhmu sing kalah malah nggawa harta benda, ono sing unta, ono sing apa. Awakmu malah gak oleh apa-apa. Aku sekarang tanya kepada kalian, kata Rasulullah, selama kalian kenal aku mencintai kalian apa tidak? Semua terus menundukkan muka, iya ya Rasulullah, engkau sangat mencintai kami semua. Takut rambut menebal di barbershop? Cukur rambut tanpa suara mengganggu dengan original silet. Pertanyaan saya yang kedua, wahai para prajurit, engkau pilih mana, harta dunia ataukah cintaku kepada kalian? No, nek wong Arab langsung nangis, kami memilih cintamu. Ngono, tentara Arab dan tentara Indonesia siji. Dia milih cinta tapi mosok cinta tok ya wedhus titik lah ya opo lah daging pas ya menapa lah mosok kecut ngeten iki lah ngono. Kita kan punya keluasan seperti itu gitu loh. Jadi ya teman sekalian ya, alhamdulillah ya kecut aja kan itu. Jadi yang ngono iku wong Indonesia itu justru karena itu dia punya reserve untuk tidak terlalu menderita di tengah penderitaan kayak apapun. Mergo duwe ruang yang ekstra di dalam jiwanya. Ono ngalah, ono legowo, ono mupus, ono Gusti Allah gak sare. Jarno ae titenono. Lho ngomong lho titenono, padahal yo gak jelas titene apa. Sing penting yo titenono kok. Hati-hati kan anggitmu ngono. Gurung karuan urip iku ngono ta mergo kalah itu loh ya. Tapi kan kita menjadi survive karena itu, teman sekalian. Oke, saya mohon izin untuk menjawab secara otentik dan langsung karena kalau ada jaraknya nanti kurang nyamlong, dan ini privilege bagi saya karena beliau berbeda dengan kita. Ada respon dua mas dari saya kepada sampean. Pertama, Nabi Musa itu pernah bilang sama Allah, tanya, ya Allah,
saya ini merasa sangat dekat dengan kamu dan tidak sama engkau, dan tidak ada satu orang pun yang sedekat aku kepada engkau, kata Nabi Musa. Terus Allah menjawab, oh enggak Nabi Musa, ada orang yang lebih dekat kepadaku. Kamu pergi ke sana, terus Allah ngasih tahu di mana tempatnya dan seterusnya. Terus Nabi Musa mendatangi orang itu. Orang itu buta, bahkan matanya sangat sakit, seperti keluar bola matanya dari comblongannya, seolah-olah mau meloncat keluar. Terus Nabi Musa menangis dan tidak tega, wahai saudaraku, Allah yang menyuruhku ke sini untuk menemuimu, karena katanya menurut Allah engkau yang lebih dekat kepadanya dibanding aku. Perkenankan aku berdoa kepada Allah agar engkau disembuhkan dari sakitmu. Terus orang itu menjawab, jangan Nabi Musa, jangan didoakan agar aku berubah dari keadaanku. Inilah yang membuat aku dekat kepada Allah, karena aku tidak bisa melihat apapun yang lain selain Allah dengan kebutaanku ini. Itu ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa ketoknya Nabi ya kalah karo sampeyan itu kalah. Nomor loro, kalau ini kita terjemahkan secara budaya, sampean dianggap difabel, dianggap cacat, itu kan dari pandangan orang yang merasa normal. Itulah ilmu tengu. Tengu itu gede lah kanggone semut, tapi kanggone wedhus, temu itu cilik nemen. Nah saiki kan sampean harus mengambil keputusan meletakkan diri di mana. Sampean jangan mau menuruti orang banyak yang menganggap sampean orang cacat. Sampean kan bisa misalnya ngomong gini, gaya apa kon duwe moto iki, garai kon kepengin duit, garai kon dulu arek wedok ayu, mari ngono bingung dhewe ana mobil model iki, ana merek iki, ana cat ngene, wis gupuk kabeh kon. Aku iki wis angger gembuk wis beres wis. Anda sudah terbebas dari macam-macam yang menyiksa orang di dunia, betul enggak? Dengan kondisi Anda itu. Nah, saiki Anda bisa ambil keputusan untuk berdiri di pijakan yang mana. Menurut cara berpikir yang tadi kan, sing celaka kan orang kita ini semua yang bisa melihat ini celaka, karena kita jadi macam-macam keinginannya, jadi wes ribut wes. Sing wis duwe Samsung S7 saiki wis gopoh kredit S8. Lah ngono sih. Gopoh kabeh, sus pokoknya karena kita punya mata itu jadi problem ndak karu-karuan. Gitu. Nah, tapi itu juga sawang sinawang kata orang Jawa gitu loh Mas. Jadi monggo sampean ambil keputusan bagaimana. Saya tidak bisa apa-apa karena saya tidak bisa membantah apapun yang Anda rasakan dan Anda pendapati, yang merupakan pendapat Anda, karena bagaimanapun saya bukan Anda dan saya tidak mengalami dan tidak merupakan Anda, ngerti nggak? Kon iso menghayati tukang becak terus pura-pura becak koyok Pak Wiranto waktu kampanye, ya tetep gak iso. Kon lak Wiranto njajal becak, tapi lak kon tukang becak temenan, nek kon kepengin roh becak itu dadi tukang becak temenan. Jadi kan buahan hartamu kabeh kan terus kon melarat temen terus becak. Nek njajal becak itu jenenge ya encep-encep. Mulane saiki iki wong iki gak ono sing numpak sepeda. Saiki wong sepedaan. Ngerti ya? Nek cara Jogja nggak ada orang ngepit, yang ada pit-pitan. Jadi main sepeda hari Minggu, tapi bener-bener sepedaan bendino aku kearang wisan, gak gelem lagi arek-arek gitu loh. Nah, saya bisa menghayati apa yang Anda rasakan, tapi saya tetap tidak bisa sedalam yang Anda rasakan karena saya tetap bukan Anda. Oleh karena itu manusia membutuhkan empati, sawang sinawang. Jadi orang lain pasti lebih bahagia menurut kita, padahal menurut mereka kita lebih bahagia. Oleh karena itu jangan terikat kepada jangan terikat kepada suatu pijakan. Anda harus bisa menemukan yang paling hakiki dari kehidupan ini, dan yang paling hakiki adalah yang kudune menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean jane ya wis anjane kudune ngene ya wis dinikmati dan disyukuri mbok ya apa carane gitu. Sementara arek-arek sing iso ndelok iki jan-jan ya bingung dhewe. Gitu. Mas yo nek pamer-pameran ya tetep
Iku koyo ya nek pamer ya kabeh iso. Alah kon ketoke ganteng tapi lak kon melarat. Itu timbangane kon niku wis elek melarat. Cuma punya 50.000 emang bisa belanja di Lazada? Bisa dong, kan ada koin sini. Aku tuh Kok nak nyanyian lu gampang ya, lu Muhammadiyah biar nyanyian Pak Yai. Alah, NU tahlilan pinter ngaji karo artine. Terus NU ning bales, alah wis karo artine gak iso ngaji pisan Muhammadiyah iki ngono. Terus nyanyian gak karo-karuan iku gitu. Semua itu sawang sinawang. Jadi tolong Anda jangan tergantung kepada pandangan orang lain, bergantunglah kepada pandangan Allah kepadamu, dan jadikanlah pandangan Allah kepadamu itu menjadi pandanganmu sendiri terhadap dirimu dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira Mas ya. Dan sewu nek gak api ya muga-muga kapan-kapan saja boleh api. Silakan berikutnya, Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Banun, nama saya Hornatul Wafa, saya dari Babat, Lamongan. Jadi Banun, ada sebuah ayat yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Nah, dari ayat tersebut muncul debat di hati saya loh, Banun. Yang pertama, saya artikan ayat tersebut ini adalah sholatlah tapi jangan lupa belajar untuk kehidupan duniamu, atau sholatlah tapi jangan lupa bekerja. Nah, Banun, kadang saya saat jam kuliah sudah masuk zuhur atau asar, itu artinya saya pengen pergi untuk berjamaah ke masjid. Namun saya bisa ketinggalan materi. Di sini saya jadi galau dan bimbang, Banun. Tak tinggal sholat dulu, lalu saya kejar materi atau sholat di akhir waktu. Nah, bukanlah kita dianjurkan sholat di awal waktu. Sembah Banun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndak. Sholat itu interval, as-sholatu ala waktiha itu interval antara jam segini sampai jam segitu. Ya, jadi sholat zuhur menjelang asar asal masih pas waktunya tidak ada masalah. Gitu ya. Ya ojo perfect lah rek. Wong ndolek ilmu ya penting, sembahyang ya penting kan gitu. Gitu ya. Jadi ojo terus moro-moro terus tengah-tengah kuliah kok tinggal ya ojo. Ya gak apa-apa kok didik gak masalah. Kadang-kadang acara ini kan non adzan, kadang-kadang asar, kadang-kadang isya ngono-ngono ya itu kan kita bisa punya kebijaksanaan. Ojo ya karepmu api nemen tapi ngono kok galau kan itu. Gak usah galau, tinggal diatur, bisa diatur. Sholat itu interval ala waktu itu antara jam sekian sampai jam sekian, bukan dur kudu sholat gak gitu loh. Bahkan sholat isya kan yang lebih bagus kan di tengah malam, lewat tengah malam kan gitu. Jadi gak apa-apa dek ngono cuk galau kan dik galau ngono patah hati terus. Bener deh ya, kau babat kan ya. Oke, ya silakan. Wes Mas, terakhir ya. Organisasi masjid sudah ada Mas. Kalau tidak salah ketuanya Yusuf Kala secara nasional. Ya sudah ada. Kan masalahnya bukan organisasi, masalahnya organisasi itu alat, bukan tujuan. Nah, alat yang namanya organisasi masjid itu untuk tujuan apa? Gitu ya. Makanya sekarang kita tidak bisa punya ide parsial dan pecahan-pecahan seperti itu. Kita jangan hidup dalam kepingan-kepingan. Kita harus hidup di dalam keseluruhan dan keunggulan, ya, tunai, ojo eceran-eceran. Itu idemu bagus, niatmu dipuji oleh Allah, tetapi itu sudah ada dan tidak efektif juga. Wong saiki masjid karo masjid kiwa tengene saingan kok. Kita mboten banter-banteran. Sing iki iso entuk kono ustaz iki kok gak iso. Jadi kadang-kadang aku diundang untuk pamer nang masjid liyane. Lah ngono ya kita salah tujuan semuanya bikin masjid itu kadang-kadang. Ini Mas ya. Tapi tujuan Anda bagus. Nomor 2 memberantas korupsi. Ya ini sedang berkembang terus. Kadang-kadang pemberantas korupsi itu ya koruptor. Kadang-kadang sing teriak maling ku ya rampok.
Kadang-kadang ono maling 10 sing dihukum mek situ, sing paling cilik, sing songo liyane kegeden. Sak piturute. Jadi masih ada tantangan dan ujian yang luar biasa. KPK sekarang berbeda dengan KPK yang dulu saya, dan Jakarta sudah menjadi wilayah dari pertarungan faksi-faksi di belakang layar yang tidak mudah kita membacanya. Tetapi niatmu tetap baik. Ya, makanya sekarang berantaslah korupsi di dalam dirimu sendiri. Berantaslah korupsi dari pikiranmu, karena korupsi dimulai dari pikiran dan cara hidupmu, gitu kan. Sedikit kamu tidak percaya kepada rizki Allah, maka akan muncul keperluan untuk mencuri dan mengambil hak orang lain. Maka teguhkanlah kepercayaanmu bahwa Allah bertanggung jawab atas hidupmu, maka engkau tidak perlu mencari kemana-mana, yang penting kamu bekerja, karena Allah menjamin nafkahmu, Allah menjamin rezekimu. Ngono ya Raya. Oke, berikutnya Mas Imam. Mas Izar mau dua hal. Ingin melakoni Islam yang rahmatan lil alamin, tapi benturan dengan pihak lain yang merasa rahmatan lil alamin juga. Kudune ya opo? Nek iso dijak rembug, nek iso dijak rembug ya lakono dhewe. Saya itu sepanjang hidup tidak pernah disetujui dan tidak pernah bisa ada pihak yang mau bekerja sama dengan saya. Saya itu tersisih terus menerus di bidang apapun saja, termasuk sekarang ini. Lah rumah sama aku diakoni sebagai ulama yoga, diakoni sebagai kiai yoga. Aku gak ono sing gelem karo aku. NU sing gelem ya NU cabang-cabang nisor-nisor ngene iki. Nek NU ndukur kono ono aku gubuk kabeh. Jadi dan saya tidak pernah diundang muktamar NU, muktamar Muhammadiyah, kongres ulama, gak tahu aku. Juga seniman, jadi saya di bidang apapun saya tidak diterima secara formal di wilayah manapun. Ya wis nek tak lakoni dhewe saiki. Aku cek wae alasan Allah Maha Kaya dan gampang. Umpamanya sekarang saya dekat dengan Pak Ujung misalnya. Belajar menulis dan menggambar memiliki banyak manfaat penting bagi perkembangan anak. Menulis adalah Aku mau manggil karo kepanjen, tapi tetap tak layani kepanjen. Wong aku duwe kanca jenenge Pak Ujung. Aku tetap duwe alasan untuk berbuat baik. Jadi teruskan rahmatan lil alamin saiso-isomu. Dan Anda kan punya ilmu dan kebijakan dan persepsi-persepsi yang cerdas terhadap keadaan-keadaan yang berkembang. Saya hanya bisa menjawab prinsip-prinsip umumnya, tapi saya tidak bisa menjawab secara teknis apa yang Anda alami. Sing penting wa idza faraghta fansab. Tapi wa ila rabbika farghab. Ojo berharap karo sapa-sapa. Nek kon terus noe, aku iki disisihkan terus, didiskriminasi terus, tapi aku gak iso nyritakno dawa saiki. Saya tuh mengalami diskriminasi terus menerus. Meskipun yang saya alami itu bukan diskriminasi politik, tapi diskriminasi eksistensi, diskriminasi pemetaan di kesenian, di keagamaan dan seterusnya. Saya tidak pernah diizinkan duduk di kursi apapun. Maka sederhana jawaban saya, aku tak nggak kursi dewe. Mulai kok repot ya toh. Gitu. Aku nggak kursi dewe. Untung sejak kecil aku wis diwaca karo mbah-mbah, arek iki gak butuh kursi, arek iki meneh-meneh nggak kursi dewe. Nah, saya nggak kursi dewe. Kursi dewe iki yo aku yo gak jane gak kepengin kursi, cuman mergo kudu lungguh gawe kursi. Gak mergo aku kepengin kursi, tapi aku lak butuh lungguh, mergo butuh lungguh aku. Jadi agak meneng-meneng nggawa watang, mergo katanya njupuk pelem rodok dukur nggawa watang. Jadi bukan aku iki partai watang, enggak. Cuman supaya buahnya itu bisa kepegang loh Mas. Aku percaya sama sampean terus tidak berhasil. Sopo sing ngongkon sampean berhasil? Gusti Allah nagih berhasilan enggak? Gusti Allah nagih terharu nang arek iki gak tahu berhasil tapi gak tahu leren berjuang. Wah, iki top iki swargane ngono deh, gak apa-apa. Langit mah aku berhasil apa? Aku iki lagi gak berhasil apa-apa, belas aku iki. Belas gak berhasil apa-apa. Tapi nggak ada gagal dalam Islam. Yang ada adalah orang yang mau beramal terus apa tidak. Nah, kalau Anda kerja keras terus, gak putus asa, suwe-suwe wong ya pegel musuh sampean. Wes suwe-suwe sampean terus noe. Aku di kafirno terus, di siahno terus, di bid'ahno aku gak leran terus, saya pokoknya lucu terus melaku sampai saiki 40 tahun aku ngene iki. Terus gak leren-leren, akhirnya wong pegel dhewe, mitlang ngene pegel, ngono pegel. Wingi aku wong-wong Syiah datang, pimpinan Syiah Jawa Timur datang di Bang Wetan Makian Surabaya, tak ladeni sampai jam 3 esuk di depan publik umum, ada streaming segala macam.
biasanya gitu itu kan saya dibully di medsos. Dintekno aku nek kadek nampung-nampung wong Syiah. So kok nek kon lho acara nek kon matur nuwun karo aku bagaimana cara memperlakukan orang Syiah. Sebab tak adil itu men wong Syiah itu. Tak takoni, tak tarap, tak kon jelasno ngene. Nek kon muring-muring karo aku kok Syiah kok ditampung. Ojo meneh Syiah walang tak tampung aku. Tekek ya, kadal lho tak tampung. Lamuk, lalur tak tampung kok ruwet kon. Wong iki menungso wong dia ya la ilaha illallah. Dia juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan gitu. Kok temen-temen mau benci karo apa-apa. Aku gak duwe kebencian yang sapa-sapa. Nang setan aku gak benci kok. Sakno setan. Wis elek gak mungkin apik dibenci lah sakno. Sampeyan lak duwe kemungkinan apik, setan gak duwe. Gelem gak gelem ya elek ngene iku. Tambah kok benci. Suwe-suwe setane dendam karo kon. Tak jegal lemen kapan-kapan ngono. Nek karo aku gak sanune oke. Ngono kita ada aku. Dadi aku beres gak apa-apa. Ngono nek aku karo setan iki dolen nang omahku lah apa kon rene iku. Cak kula niki pun pensiun karep kula. Lho kok pensiun lapo? Lah enak nggodha menungso. Nggodha yo napa wong kula kengken karepe kula kengken korupsi 1 miliar kula dadak wis njupuk 3 triliun. Sarane setan lho kalah karo nafsune menungso. Wis gak enak dadi setan iki kalah dhisik karo menungso. Dosane menungso melebihi sarannya setan lak wis. Dadi setan ku menderita saiki. Kate leren gak oleh karo Gusti Allah. Kon kontrak sampai akhirat lho, sampai kiamat lho. Gak oleh leren tengah jalan, pensiun dini gak oleh. Kan kontraknya iblis, setan kan sampai hari kiamat. Kontrak iku wis kadung tanda tangan. Kate leren saiki gak iso. Salahmu dhewe biyen ngono jare Gusti Allah. Jadi di Indonesia setan tuh menderita. Nek sore nglumpuk ning sor wit iku. Yo opo yo? Biyen iku sing gampang digodha iku Golkar karo PDIP. Biyen. Mari ngono PKS itu abot PKS. Gak iso digodha. Badak luwe nemen kadang-kadang. Macam-macam pokoknya setan golek ngrasani iku. Sapi turut aku cerita gini kira ya karanganku dhewe. Ojo muring-muring tarik guyon borek gitu ya. Tapi di dalam guyon saya ada muatan-muatan rahasia yang kau harus pahami. Ini ya.